Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8. Kita bertemu lagi materi PJJ/SKI kelas 8 pertemuan yang ke-6. Walaupun setelah UHB ini tidak terus libur atau berhenti, tapi tetap belajar. Nah, sebelum kita mulai pada materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kelancaran, kemudahan, sehingga anak-anak bisa mempelajari, memahami pelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas ilmuwan atau ulama muslim pada masa Ayyubiyah. Ya. Ilmuwan atau ulama masa dinasti Ayyubiyah ini ada beberapa ulama. Yang pertama adalah, bisa kamu lihat di LKS kalian anak-anak, ada di LKS pada bab 2. Nomor 1, As-Suhrawardi Al-Maqtul. Ini nama ulama masa dinasti Ayyubiyah yang lahir pada tahun 549 Hijriah atau 1153 Masehi di Suhraward, Iran, yang bergelar Syekh Al-Israq, Master of Illuminationis, Al-Hakim, Asy-Syahid, dan Al-Maqtul. Ini gelar dari As-Suhrawardi. Dia menuntut ilmu yaitu di Maraga, Azerbaijan. Belajar beberapa ilmu, diantaranya ilmu filsafat, hukum, dan teologi. Ya, ilmu filsafat dia belajar pada gurunya yaitu Fakhr ad-Din al-Mardini. Sedang yang teologi kepada Majd ad-Din al-Jili. Selanjutnya dia tidak hanya belajar ini di Maraga saja atau Azerbaijan, tetapi juga meneruskan belajarnya yaitu ke Isfahan, Iran Tengah. Dia belajar logika kepada Zahir ad-Din al-Qori dari buku Basair al-Nasiriyah karya Umar bin Sahlan al-Sahwi. Kemudian dilanjutkan lagi belajar ke Persia. Persia itu adalah lahirnya tokoh-tokoh sufi. Akhirnya As-Suhrawardi ini dia tertarik jadi seorang sufi dan sekaligus filosof. Adapun ajaran thariqat dari Suhrawardi itu dalam kitab Awarib al-Ma'arib terdiri dari 5 hal. Yang pertama namanya ma'rifah. Ma'rifah itu mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah, bahwa Allah lah wujud hakiki dan pelaku mutlak. Yang kedua, fakr, artinya tidak memiliki harta. Jadi dokaro fakir, tidak memiliki harta. Seorang penempuh jalan hakikat tidak akan sampai ke tujuan kecuali sudah sampai melewati tahap kezuhudan. Zuhudan atau zuhud itu dia adalah tidak begitu memikirkan keduniaan, tapi dia hanya selalu memikirkan akhirat. Yang ketiga, tawakal. Tawakal ini mempercayakan segala urusan kepada Allah. 4, mahabbah, cinta kepada Allah. Yang kelima, fana dan bako. Fana artinya akhir perjalanan menuju Allah. Bako artinya awal perjalanan menuju Allah. Nah, 5 hal inilah ajaran thariqat Suhrawardi dalam kitabnya Awarib al-Ma'arib. As-Suhrawardi mendapat gelar Al-Maqtul. Nah, tadi kan salah satu gelarnya ada Al-Maqtul. Ada 5 gelarnya, di antaranya Al-Maqtul artinya terbunuh karena mendapat fitnah telah mengajarkan akidah yang sesat dan akhirnya dihukum mati oleh Az-Zahir. Az-Zahir itu putra dari Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Padahal sebenarnya tidak, karena Az-Zahir ini didesak oleh masyarakat supaya melakukan hal itu, akhirnya dilakukan. Nah, ternyata sebenarnya As-Suhrawardi itu bukan mengajarkan akidah yang sesat. Yang kedua, Ibnu Al-Azim.
Ibnu al-Adhim termasuk sejarawan masyhur tahun 588 sampai 660 Hijriah atau 1192 sampai 1262 Masehi. Al-Adhim lahir di Aleppo. Ayahnya adalah seorang qadhi dari mazhab Hanafi. Ini mazhab fikih kan ada 4, mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Sejak tahun 616 Hijriah atau 1219 Masehi, ia mulai mengajar di Aleppo setelah mendalami pengetahuannya di beberapa daerah, di antaranya di Baitul Maqdis, Damaskus, Hijaz, Irak, dan Aleppo, dan juga menjadi qadhi di Aleppo. Nah, ini Ibnu al-Adhim. Di samping itu, dia tidak hanya menjadi qadhi saja, tapi juga menjadi duta besar di Baghdad dan Kairo. Adapun karya-karyanya Al-Adhim yang menonjol adalah Zubdah Al-Halab min Tarikh Halaba yang terdiri dari 40 juz atau 10 jilid. Al-Adhim kemudian pergi ke Kairo hingga dia wafat di Kairo ketika tentara Mongol menguasai Aleppo tahun 658 Hijriah atau 1160 Masehi. Ulama yang ketiga adalah Al-Busiri sebagai seorang sastrawan, penulis qasidah burdah. Al-Busiri lahir pada tahun 1212 Masehi di Maroko. Dia adalah seorang sufi besar, pengikut tarekat Syadziliyah. Ia juga salah satu murid Sultanul Aulia Syekh Abdul Hasan As-Sadzili, dan dia berguru pada Abu Hayyan, Abu Fath bin Ya'mari, Al-Iz bin Jama'ah, Al-Kanani, Al-Hamawi. Al-Busiri dia adalah terkenal seorang warok. Warok itu dia takut dosa. Jadi sangat berhati-hati supaya dia itu tidak melakukan perbuatan dosa. Ini Al-Busiri. Al-Busiri dia menonjol di bidang sastra. Karyanya yang terkenal namanya Qasidah Burdah, adalah mutiara syair kecintaan kepada Rasulullah. Tetapi ia juga dikenal sebagai ahli fikih, kalam, dan tasawuf. Beberapa ulama sufi sebagai gurunya Al-Busiri. Ini gurunya ada 3, ini sebenarnya sudah ada di atas, tapi ini dijelaskan kembali bahwa guru-guru itu termasuk ulama sufi sebagai gurunya Al-Busiri. 1. Imam Abu Hayyan. 2. Abu Fath bin Sayyid Anas Al-Ya'mari Al-Asbari Al-Misri. Yang ketiga Al-Iz bin Jama'ah Al-Kanani Al-Hamawi. Selanjutnya yang keempat Abdul Latif Al-Baghdadi atau disebut Ibnu Baibar. Abdul Latif dikenal sebagai seorang ahli ilmu mantik, bayan, hadis, fikih, kedokteran. Nah, tapi kedokteran itu spesialisasi dokter hewan dan medikal. Dokter hewan dalam bahasa Arab disebut Al-Baibar. Dokter hewan asal Eropa banyak yang belajar kepada Al-Baibar. Jadi setelah dia itu menjadi seorang dokter spesialis, kemudian banyak dari ini dokter hewan asal Eropa yang belajar kepada Abdul Latif. Yang kelima Abu Abdul Al-Qudai. Abu Abdul Al-Qudai ini dikenal sebagai seorang ahli ilmu fikih, hadis, dan sejarah. Beberapa karyanya yang menonjol adalah, ini ada 6 karyanya. 1. Asyihab, artinya bintang. 2. Sanadus Sihah, perawi hadis soheh. 3. Manaqib Al-Imami Asy-Syafi'i, budi pekerti Imam Syafi'i. 4. Anba Al-Anbiya, cerita para nabi. 5. Uyun Al-Ma'arib, mata air ilmu pengetahuan. 6. Al-Mukhtar fi Dzikr Al-Khutat wa Al-Asar, itu buku sejarah Mesir. 6 ini hasil karya dari
Abu Abdullah Al-Qudai yang harus dimengerti anak-anak. Ini juga ada di LKS kalian, jadi bisa disimak, dibuka LKS-nya. Nah, ini untuk materi yang saya sampaikan sampai di sini sebagai evaluasi anak-anak mengerjakan soal supaya apa yang telah saya sampaikan ini bisa dimengerti dan dipahami. Pilihlah salah satu jawaban A, B, C, atau D yang kamu anggap benar. Nomor 1, seorang ulama masa dinasti Ayyubiyah yang alim, sangat sufi, tetapi dihukum mati oleh Pangeran Az-Zahir adalah A. As-Suhrawardi Al-Maktul, B. Abu Abdillah Al-Busiri, C. Abu Latif Al-Baghdadi, D. Abu Abdullah Al-Qudai. Yang kedua, mempercayakan segala urusan kepada Allah dinamakan A. Mahabbah, B. Ma'rifah, C. Tawakal, D. Fana. 3. Ibnu Al-Azim menjadi duta besar di A. Baitul Maqdis, B. Baghdad dan Kairo, C. Aleppo, D. Hijaz. 4. Al-Busiri karyanya yang menonjol dan terkenal di bidang sastra adalah A. Qasidah klasik, B. Qasidah modern, C. Qasidah El-Hawa, D. Qasidah Burdah. 5. Karya Abu Abdullah Al-Qudai, yaitu diantaranya salah satu adalah Sanadus Sihah, berarti A. Perawi hadis yang salah, B. Perawi hadis sahih, C. Perawi hadis mutawatir, D. Perawi hadis Nabi. Nah, ini 5 soal ini dikerjakan dengan baik supaya bisa memperbaiki nilai kalian yang sudah ada pada PJJ sebelumnya, itu ternyata nilainya masih kurang atau kadang tidak mengikuti pelajaran. Nah, ini bisa untuk mengisi nilai kalian yang masih kosong atau masih kurang. Atau adapun yang sudah baik ya tetap bisa, semoga juga tetap baik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.